warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadil Tomelo dari kelas 2C dengan NIM 151424088. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah kemaritiman di Indonesia. Sejarah kemaritiman di Indonesia. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki sejarah kemaritiman yang kaya dan panjang. Sejak zaman kuno, masyarakat Indonesia telah memanfaatkan laut sebagai sumber kehidupan melalui jalur perdagangan dan sarana interaksi antar kepulauan. Kemampuan bangsa Indonesia dalam berlayar dan berdagang telah membawa pengaruh besar dalam perkembangan peradaban dan budaya di Nusantara. Masa kerajaan-kerajaan maritim. Sejarah kemaritiman Indonesia tidak terlepas dari peran kerajaan-kerajaan maritim yang pernah berkuasa di Nusantara. Kerajaan-kerajaan seperti Sriwijaya, Majapahit, dan Maratha memiliki armada laut yang kuat dan wilayah kekuasaan yang luas, bahkan mencapai wilayah Asia Tenggara. Sriwijaya pada abad ke-7 hingga abad ke-13 adalah kerajaan maritim yang berpusat di Palembang, Sumatera Selatan. Kerajaan ini menguasai jalur perdagangan penting di Selat Malaka dan menjadi pusat perdagangan dan penyebaran agama Buddha. Armada laut Sriwijaya yang kuat memungkinkan mereka untuk mengembangkan wilayah kekuasaan dan menarik upeti dari daerah-daerah taklukan. Selanjutnya ada Kerajaan Majapahit. Majapahit pada abad ke-13 hingga abad ke-16 adalah kerajaan Hindu sampai Buddha yang berpusat di Jawa Timur. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Hayam Wuruk dengan wilayah kekuasaan yang meliputi sebagian besar wilayah di Nusantara, bahkan mencapai Semenanjung Malaya. Armada laut Majapahit yang kuat berperan penting dalam menjaga keamanan wilayah kekuasaan dan memperluas jaringan perdagangan. Kemudian ada Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram pada abad ke-16 hingga abad ke-18 adalah kerajaan Islam yang berpusat di Jawa Tengah. Kerajaan ini memiliki armada laut yang cukup kuat untuk menghadapi ancaman dari bangsa Eropa. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, Mataram bahkan pernah menyerang VOC di Batavia. Peran maritim dalam perdagangan dan interaksi antar pulau. Kemampuan bangsa Indonesia dalam berlayar dan berdagang telah memungkinkan mereka untuk menjalani interaksi dengan bangsa-bangsa lain. Jalur perdagangan maritim yang melewati wilayah Indonesia menjadi jalur penting bagi perdagangan antar Asia Timur, Asia Selatan, dan Asia Timur Tengah. Berbagai komoditas seperti rempah-rempah, kayu cendana, dan hasil bumi lainnya diperdagangkan melalui jalur ini. Pengaruh bangsa Eropa terhadap kemaritiman Indonesia. Kedatangan bangsa Eropa pada abad ke-16 membawa perubahan besar dalam sejarah kemaritiman Indonesia. Bangsa Eropa dengan teknologi pelayaran yang lebih maju berusaha untuk menguasai jalur perdagangan rempah-rempah. Kemudian VOC, perusahaan Hindia Timur Belanda yang didirikan oleh Belanda, berhasil menguasai sebagian besar wilayah yang ada di Indonesia dan menerapkan sistem monopoli perdagangan. Hal ini menyebabkan kemunduran dalam kegiatan perdagangan maritim bangsa Indonesia. Kebangkitan kembali kemaritiman Indonesia. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, pemerintahan Indonesia mulai berupaya untuk membangkitkan kembali sektor kemaritiman. Berbagai kebijakan dan program diluncurkan untuk mengembangkan infrastruktur pelabuhan, meningkatkan kapasitas armada niaga, dan mengembangkan industri perkapalan. Namun, tantangan yang dihadapi tidaklah mudah. Sektor kemaritiman Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan seperti kurangnya investasi, teknologi yang belum memadai, dan sumber daya manusia yang terbatas.